Bertobatnya Sang Mafia. Episode 8. Tapi Leon sama sekali tidak kehilangan akal untuk membuat Aisyah menyetujui tentang keinginan. Itu terserah padamu Aisyah. Tapi nanti malam siapkan dirimu untuk menemui tamu pertamamu. Dan akan aku pastikan bahwa kau tidak akan pernah bisa lolos dariku, ucap Leon dengan nada dinginnya. Lalu dia pun berjalan keluar dari ruangan Aisyah dengan tersenyum bahagia. Tidak, aku tidak akan menuruti apa yang kamu katakan. Dasar lelaki brengsek, maki Aisyah sambil melempar semua barang ke arah Leon. Tapi kini Leon sudah pergi dari ruangan Aisyah sambil tersenyum sinis. Awasi dia, dan ingat jangan sampai aku mendengar kabar bahwa kalian tidak becus menjaga satu wanita itu. Atau jika sampai aku mendengar kabar bahwa wanita itu kabur lagi, maka jangan salahkan aku jika nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya, ucap Leon kepada anak buahnya agar mereka menjaga Aisyah dengan sangat ketat. Bahkan Leon tidak main-main dengan ancaman yang dia katakan, bahwa jika mereka sampai membuat Aisyah kembali lolos dan bisa kabur, maka nyawa mereka lah yang akan menjadi gantinya. Baik Tuan, kami akan menjaga wanita itu dengan sangat baik, dan kami tidak akan membiarkan wanita itu bisa lolos, jawab salah satu anak buah Leon yang berada di sampingnya. Bagus, jawab Leon singkat, dan dia kini pun didorong kursi rodanya oleh perawat tadi untuk menuju ke ruangannya dan kembali beristirahat. Sedangkan di tempat lain, saat ini seseorang dengan tatapan marah sedang menghancurkan semua barang-barang yang berada di sekitarnya. Sial, siapa yang telah berani membunuh dediku? Bagaimana bisa kalian sampai kalah dan membuat dediku menjadi korban dan kini dia telah meninggal? Bahkan aku sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan mayatnya, bentak lelaki tersebut yang tak lain adalah anak dari Tuan Wilson. Dia bernama Dion Alexander Wilson, satu-satunya anak Tuan Wilson yang saat ini memegang kekuasaan di tempat keluarga Wilson. Kini Dion benar-benar sangat marah saat dia mendapatkan kabar bahwa dedinya meninggal dengan sangat sadis oleh seseorang yang sama sekali tidak Dion ketahui. Tuan, maafkan saya, tapi saya ingin memberikan satu informasi kepada Tuan, bahwa sebenarnya yang membunuh Tuan Wilson adalah salah satu geng mafia yang bernama Lion Crowley, kata salah satu anak buah Dion, yang saat ini berada di sampingnya sambil memberikan informasi tentang apa yang dia ketahui saat dia menyelidiki kasus kematian Tuan Wilson. Lion Crowley, nama itu tidak asing bagiku. Siapa geng mafia itu? Tanya Dion dengan meminta kejelasan kepada anak buahnya tentang nama geng mafia yang tadi dia sebutkan. Tuan, Lion Crowley adalah salah satu geng mafia yang memiliki kekuasaan yang cukup besar di kota B, dan kini mereka semua pindah ke negara ini karena dulu mereka hampir ketahuan oleh pihak kepolisian yang berada di negara tersebut. Kini geng mafia tersebut kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan menurut rumor yang saya dengar, salah satu klub milik Lion Crowley menjadi salah satu klub yang paling terkenal di dunia mafia. Bahkan semua orang melakukan transaksi di klub tersebut, jawab si anak buah Dion dengan menjelaskan tentang geng mafia Lion Crowley, yang dia ketahui saat dia menyelidiki semuanya. Dion pun menatap ke arah depan dengan tatapan tajam. Dion merasa sangat marah kepada geng mafia Lion Crowley itu. Kau selidiki terus tentang geng mafia itu, dan aku ingin kau melaporkan setiap hal penting yang kau dapatkan saat menyelidiki geng itu. Aku benar-benar tidak terima jika dediku mati mengenaskan, dan mereka semua masih bisa tertawa dengan bahagia, ucap Dion dengan memberikan perintah kepada anak buahnya untuk terus memantau Lion Crowley. Baik Tuan, perintah Tuan akan saya laksanakan, jawab si anak buah tersebut lalu kini dia pun berjalan untuk keluar dari markas tersebut. Sebenarnya Dion sangat bahagia dengan kematian dedinya, jadi dia tidak perlu lagi susah payah untuk membunuh dia karena dia sudah mati terlebih dahulu.
Hanya saja dia ingin tahu seperti apa musuhnya yang telah membuat dedinya meninggal, karena selama dia mengikuti jejak Tuan Wilson, Dion sama sekali belum pernah mendengar bahwa Tuan Wilson kalah dari musuhnya. Dan kini dia mendengar bahwa Tuan Wilson mati, bahkan mayatnya pun tidak tahu keberadaannya berada di mana. Dad, maafkan aku jika aku harus bahagia di atas kematianmu. Hanya saja kau tahu sendiri kan, bahwa aku sangat menginginkan kekuasaanmu ini. Tapi kau tenang saja, aku akan tetap mencari siapa musuh yang telah membuat kau mati mengenaskan seperti itu. Aku akan membalaskan dendam kematianmu. Kau tenang saja, mungkin saat ini aku tidak bisa menemukan mayatmu. Tapi yakinlah bahwa dendam kematianmu akan aku lakukan pada geng mafia Lion Crowley, ucap Dion dengan tatapan penuh dendam, dan kini dia pun memiliki niat untuk membunuh semua anggota geng mafia Lion Crowley. Tapi untuk saat ini dia harus melihat situasi dan menyelidiki tentang kelemahan dari geng mafia Lion Crowley, karena dia tahu bahwa musuhnya cukup kuat. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Leon tengah melihat dari bawah bagaimana Aisyah ditarik oleh anak buahnya untuk ikut bersama dengan mereka pergi ke klub. Tidak, aku tidak mau, lepaskan aku brengsek, maki Aisyah saat para anak buah Leon terus memaksanya untuk ikut bersama mereka. Tapi mereka sangatlah kuat, dan apalah daya, Aisyah hanyalah seorang wanita yang tentu saja kekuatannya tidak akan bisa menandingi mereka para anak buah Leon. Ya Allah, hamba benar-benar tidak ingin pergi ke klub itu. Tolong hamba ya Allah, gumam Aisyah di dalam hatinya dengan perasaan takut. Tiba-tiba Aisyah pun teringat akan tawaran yang diberikan oleh Leon padanya. Kini Aisyah mulai berubah pikiran karena dia lebih baik menjadi pelayan seumur hidupnya, daripada harus menjadi wanita penghibur. Aku ingin bertemu dengan tuan kalian, ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan dia. Aku mohon lepaskan aku, dan berikan aku kesempatan untuk bertemu dengan dia. Kini Aisyah tampak memohon kepada anak buah Leon agar dia bisa bertemu dengan Leon. Tuan, kami sibuk, dan dia sama sekali tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan kamu. Sekarang kamu diam, dan ikut bersama kami, bentak si anak buah Leon dengan melarang Aisyah untuk bertemu dengan Leon. Tapi ini penting, aku mohon berikan aku waktu sebentar saja. Aisyah terus memohon kepada anak buah Leon agar memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Leon. Tiba-tiba suara Leon terdengar dari arah belakang. Kini dia pun tersenyum sinis ke arah Aisyah. Lepaskan dia, perintah Leon dengan nada dinginnya. Dan anak buah Leon pun langsung melepaskan Aisyah sesuai perintah dari Leon. Baik tuan, jawab si anak buah lalu langsung melepaskan Aisyah. Mendengar suara Leon, Aisyah pun langsung berlari menghampiri Leon. Aku berubah pikiran. Dan aku mau membicarakan tentang tawaran itu kembali. Saya mohon tuan, berikan saya kesempatan, pinta Aisyah dengan sangat memohon kepada Leon, agar dia mau membicarakan kembali tentang tawaran yang diberikan oleh Leon. Leon pun hanya tersenyum sinis saat melihat bagaimana ekspresi wajah Aisyah, yang kini sangat memohon kepada Leon agar dia mau membicarakan tawaran itu. Kau pikir tawaranku itu berlaku sampai 24 jam, dan kini kau sudah berubah pikiran dan ingin membicarakan kembali tawaran itu. Hei wanita sombong, apakah kamu tidak ingat dengan apa yang kau katakan waktu itu padaku? Kau dengan sombongnya menolak tawaranku, dan kau bahkan berteriak padaku. Sekarang aku benar-benar tidak main-main dengan apa yang aku katakan. Jangan salahkan aku jika aku akan menjadikan kamu wanita malam di klubku. Selamat menikmati pekerjaan barumu, ucap Leon dengan tersenyum sinis ke arah Aisyah yang kini tampak terlihat sangat ketakutan. Tidak tuan, saya mohon berikan saya kesempatan. Saya benar-benar tidak mau untuk menjadi wanita penghibur. Hiks,
tangis Aisyah dengan wajah ketakutannya. Sebenarnya saat ini Leon hanya ingin memberikan pelajaran kepada Aisyah, agar dia tidak terlalu meremehkan dirinya, dan kini Leon benar-benar membuat Aisyah takut. Bawa dia sekarang juga, perintah Leon kepada anak buahnya untuk membawa Aisyah pergi dari sini menuju ke klub miliknya. Baik Tuan, jawab si anak buah tersebut lalu menyeret Aisyah untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Tapi Aisyah masih tidak menyerah, dia masih berusaha untuk melepaskan diri dari para anak buah Leon, dan saat ini kesempatan terakhir bagi Aisyah untuk bisa segera pergi dari sini. Aisyah menggigit salah satu tangan anak buah tersebut. Cepat kejar dia, bentak Leon sambil berteriak untuk mengejar Aisyah, yang saat ini tengah berlari untuk kabur dari para penculik tersebut. Kini Aisyah pun terus berlari, karena hari yang sudah tengah malam jadi keadaan di sekitar sangat sepi. Apalagi ini memang jalan yang sepi yang jarang dilalui oleh orang-orang. Aisyah terus berlari tanpa memperdulikan tentang luka di perutnya yang masih belum begitu sembuh, dan tiba-tiba Aisyah pun terjatuh. Ak, ringis Aisyah sambil memegang perutnya yang kini terasa sakit. Betapa terkejutnya Aisyah saat dia melihat bahwa di area perutnya yang terdapat luka ternyata mengeluarkan darah. Aisyah pun memegang perutnya itu, lalu kembali berlari untuk menghindari para anak buah Leon. Tapi saat ini keadaan Aisyah sangat lemah. Dia kembali terjatuh sambil melihat ke arah lukanya yang mengeluarkan darah cukup banyak. Ak, ya Allah, ringis Aisyah kembali. Lalu tiba-tiba penglihatannya sedikit demi sedikit menjadi kabur. Aisyah berusaha untuk kembali sadar. Tidak, aku harus bisa kabur dari sini. Aku harus terus berlari, ucap Aisyah lalu kembali berdiri dengan tubuh yang dipaksakan. Dan saat ini Aisyah masih berusaha untuk kabur, lalu tak lama kemudian Aisyah pun kembali terjatuh dan kini pandangannya semakin kabur. Sedangkan dari kejauhan Leon menyuruh anak buahnya untuk tidak mengejar Aisyah, karena dia tahu bahwa saat ini keadaan dia tidak akan bisa kabur. Saat ini Leon pun sangat bahagia saat melihat bagaimana Aisyah terlihat menderita. Lihatlah betapa menyedihkannya dia, kita lihat sejauh mana dia akan bertahan, ucap Leon dengan tersenyum bahagia saat melihat bagaimana saat ini penderitaan yang tengah dialami Aisyah. Aisyah terlihat sangat menyedihkan dengan tubuh yang sangat lemah. Secara perlahan kini kesadaran Aisyah pun mulai hilang. Dan akhirnya Aisyah tidak sadarkan diri. Setelah itu Leon juga beberapa anak buahnya datang menghampiri Aisyah yang saat ini tidak sadarkan diri. Lihatlah, betapa menyedihkan wanita itu. Kau adalah wanita yang sangat sombong, dan kini kau tahu akibat dari kesombonganmu ini, ucap Leon dengan mengejek ke arah Aisyah yang kini sudah tidak sadarkan diri. Leon pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Aisyah kembali ke ruangannya, dan di sana Aisyah kembali mendapatkan perawatan. Hari berlalu begitu cepat, dan sudah 1 minggu lamanya kini Aisyah dirawat. Keadaannya semakin hari berangsur semakin membaik, hanya saja tidak ada senyuman di bibir Aisyah. Dia hanya menatap keluar jendela dengan tatapan putus asa. Sungguh tidak ada kebahagiaan di dalam diri Aisyah. Karena saat ini hal yang paling dia pikirkan adalah keluarganya. Saat ini Leon pun datang menghampiri Aisyah yang masih diam merenung dan tidak memperdulikan keberadaan Leon. Kenapa kau selalu diam? Kau bahkan tidak memakan makananmu? Tanya Leon sambil menatap ke arah Aisyah, yang kini masih diam dengan menatap keluar jendela. Aku tidak lapar, jawab Aisyah singkat. Sebenarnya Leon sudah mengetahui tentang keadaan Aisyah. Dokter mengatakan bahwa Aisyah mengalami sedikit gangguan pada kewarasannya, karena dia merasa sangat tertekan sehingga membuat dirinya mengalami stres. Kini entah mengapa Leon merasa sangat penasaran kepada Aisyah. Dia ingin Aisyah lah yang datang padanya tanpa sebuah paksaan. Sehingga kini Leon berniat untuk melepaskan Aisyah.
karena dia berpikir bahwa Aisyah tidak sama dengan wanita yang selama ini Leon temui. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu, dan kau harus mendengarkan dengan baik, karena aku tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya, ucap Leon dengan berusaha untuk membuat Aisyah sadar akan keberadaannya saat ini. Tapi Aisyah masih saja diam dan tidak merespon apa yang dikatakan oleh Leon. Kini Leon harus mengatakan bahwa dia akan memberikan waktu untuk Aisyah bertemu dengan keluarganya. Tapi dia harus berjanji untuk kembali padanya dan melakukan tugasnya menjadi pelayan pribadi Leon. Aku akan membebaskan kamu, ucap Leon dan membuat Aisyah sangat terkejut atas apa yang dikatakan oleh Leon. Aisyah menatap tajam ke arah Leon, berusaha mencari kebenaran tentang apa yang dikatakan oleh Leon. Aku akan membebaskan kamu dan memberikan waktu untuk kamu bertemu dengan keluargamu. Tapi dengan syarat kau harus kembali padaku untuk melakukan tugasmu menjadi seorang pembantu, kata Leon dengan mengatakan semuanya kepada Aisyah. Awalnya Aisyah merasa sangat bahagia saat dia mendengar bahwa dirinya akan bebas. Tapi di sisi lain dia kembali bersedih karena dia harus kembali lagi kepada Leon. Mungkin bagimu ini aku adalah orang yang egois, yang ingin mengatur tentang kehidupan kamu. Tapi aku sama sekali tidak pernah melepaskan tawananku. Dan sekarang aku memberikan kesempatan kepada kamu untuk pergi menemui keluargamu. Tapi dengan syarat yang aku katakan tadi, kau harus kembali padaku, dalam waktu 1 bulan. Bagaimana? Leon kembali memberikan tawaran kepada Aisyah. Kini Aisyah masih saja diam tidak menjawab tentang apa yang dikatakan oleh Leon padanya. Melihat bahwa Aisyah tidak akan menjawab, akhirnya Leon pun beranjak untuk pergi dari ruangan Aisyah. Aku tidak akan mengatakannya 2 kali. Dan terserah kamu mau menerimanya atau tidak, ucap Leon lalu berjalan meninggalkan Aisyah. Sedangkan Aisyah masih diam sambil menatap keluar jendela dan tiba-tiba air matanya jatuh. Benar, saat ini Aisyah tengah menangis saat dia mengingat bagaimana kehidupannya saat ini. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.